Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada suatu halangan apapun. Baik, teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar melanjutkan yaitu pembelajaran tentang pada stoikiometri. Jadi stoikiometri hitungan yang berhubungan dengan kimia, dengan stoikiometri kimia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melihat mengulang ya sedikit beberapa yang kemarin konsep tentang mol, kemudian mr dan seterusnya itu akan kita aplikasikan di sini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kadar dari suatu zat. Nah, kadar dari suatu zat ini, jadi kandungan suatu zat ini dapat dinyatakan dalam beberapa hal. Yang pertama adalah persen, ya, per 100 gitu ya, persen. Kemudian ada molaritas, simbolnya adalah M besar. Kemudian molalitas, simbolnya adalah M kecil. Kemudian ada fraksi mol atau X. Kemudian ada juga yang di beberapa buku itu ada BPJ, ya, ini BPJ atau ppm. Jadi part per million atau bagian per juta, ya, bagian per juta atau BPJ. Baik, akan kita bahas pertama tentang persen. Nah, kemarin sudah kita singgung di awal itu ya. Nah, kita di sini pada soal nomor 1. Cuma dalam hal ini secara umum nanti rumusnya adalah ini. Jadi kadar suatu zat atau dalam persen itu adalah kadar jumlah atom kali dengan AR dibagi MR kali 100%. Nah, kalau misalkan di sini misalkan dalam 100 gram berarti di sini 100 gram. Kalau misalkan dalam 1 ton berarti di sini cuma dalam persen. Kalau persen massa itu nanti persen massa berarti di sini adalah massa gitu. Kita lihat di sini pada hitung kadar N dalam urea. Rumusnya urea CONH2 2 kali. Diketahui ARN sama dengan 14, O sama dengan 16, H sama dengan 1, C sama dengan 12. Ini sudah ada di dalam tabel periodik itu ya. Massa atom relatif. Nah, kadar N, berapa kadar N dalam urea? Berarti kadar N ini jumlah atom N dalam urea kalikan AR dari N dibagi MR dari urea kali 100%. Nah, coba kita lihat di sini ya. Ini jumlah atom N-nya di sini 2 ya. Kalau kita lihat jumlah atomnya, C itu 1, O itu 1, kemudian N-nya ini kurung 2 ya. Nah, H itu 4, sehingga kalau disuruh mencari kadar N-nya, berarti N-nya banyaknya adalah 2 kali AR dari N. ARN tadi 14 dibagi MR urea kali 100%. Nah, ini. Nah, kalau disuruh mencari berapa kadar C, berarti ARC-nya, jumlah C-nya 1 kali ARC dibagi MR urea. Berapa kadar O? Ya 1 kali ARO dan seterusnya. Nah, kalau kadar H berapa? Kadar hidrogen. Ya nanti ini ya, banyaknya H berapa? 4 kali AR-nya 1. Gitu ya. Sehingga ini kita kembali ke sini. Jadi kadar nitrogennya sama dengan jumlah atom N, jumlah atom N-nya 2 kali ARN-nya sama dengan ini tadi ya 14 dibagi MR-nya. MR-nya adalah 60. Sehingga ini kalau kita hitung berapa? Kita coret gitu ya. Ini 15. Sehingga 14 per 15 gitu ya. Ini bisa dicoret, ini 30 yaitu 30 berarti berapa ini? 4 ya. 4 ini kan dari 100%. Ya, dari 100% nya ini bisa dicoret juga. Ini dengan ini gitu kan sama 140 dibagi 4. Jadi 4 masih sisa berapa? 20. Jadi 12 ya, 12 masih sisa 20 berarti 20 kali 3 6 ya, 46,666 gitu ya. Kita buat bulatkan jadi 46,7%. Sehingga dalam hal ini kadar nitrogen dalam urea adalah sekian. Udah ya. Baik, kita lihat contoh berikutnya. Baik, sekarang kita lihat contoh yang kedua ya. Ini hitung banyaknya Ca dalam 100 gram CaCO3. Jadi kalsium karbonat ya, kalsium karbonat. Hitung banyaknya kalsium dalam 500 gram kalsium karbonat. Jika ArCa sama dengan 40, C12, O sama dengan 16.
Seperti tadi bahwa kadar Ca itu sama dengan jumlah dari atom Ca kali ArCa gitu ya, per mR CaCO3 kali di sini 500 gram, karena ini dalam 500 gram. Sehingga kalau kita lihat jumlah atom Ca-nya berapa, ini 1 ya. 1 kali ArCa-nya itu 40 dibagi mR CaCO3. Ca-nya 40 tambah 12 tambah 3 kali 16, jumlahnya 100 ya. Ini kalikan 100, ini mR dari Ca ini kali 500 gram. Sehingga ini gram 500-nya bisa ditulis kayak ini ya. Nah, gini, sehingga berapa ini? 40 kali 5, sehingga sama dengan 200 gram. Nah, ini massa dari Ca dalam 500 gram CaCO3. Kemudian kita di sini pada contoh yang nomor 2. Analisis sampel menunjukkan kadar kalsium itu 40%, kemudian karbonnya 12%, dan oksigennya 48%. Ya. Ini kalau kita hitung total yang 100% ya. Jika diketahui massa sampel, tadi ada sampel, kalsiumnya adalah 40%, karbonnya 12%, oksigennya 48%. Jika massa sampel adalah 25 gram gitu ya, tentukan massa masing-masing. Jadi kita di sini ada kalsiumnya ada berapa ini? 40%. Berarti di sini adalah 40% itu per 100 ya, kali massanya tadi berapa? 25 nih ya. Kemudian kalau kita mencari massa karbonnya, berarti karbonnya kan 12%, berarti 12 per 100 kali 25. Kemudian massa U-nya berapa? 48%, berarti 48 per 100 kali 25 gram nih ya. Ini 25 gram, sehingga ketemunya masing-masing berapa ini? Ya, ini kan 4 gitu ya. Ini kita coret gini kan ketemunya. Nah, ini 4, berarti sini ada 10 gram. Kemudian ini bisa dicoret 4, 12 bagi 4 sama dengan 3 gram. Kemudian ini juga sama, ini bagi 4, 48 bagi 4, 12 gram. Nah, ini apabila kita totalkan jumlahnya sama dengan 25 gram ya. Oke, ini tentang kadar gitu ya. Kita lanjut untuk yang molaritas. Baik, yang nomor 2, ini tentang molaritas gitu ya. Jadi molaritas itu apa? Molaritas adalah banyaknya mol dari suatu zat. Ini tiap 1 liter larutan. Artinya begini, kalau kita melarutkan suatu zat ke dalam air sehingga airnya itu volumenya 1 liter gitu ya, 1 liter, sehingga volumenya 1 liter. Sehingga kalau kita buat lain dengan ini ya, beda dengan kalau kita memasukkan kemudian ditambah airnya 1 liter, itu bukan. Jadi molaritas itu adalah banyaknya mol zat dalam 1 liter larutan. Artinya jumlah totalnya di situ adalah 1 liter. Nah, sehingga rumusnya bahwa M itu sama dengan mol per volume. Molnya ini kemudian volumenya dalam liter, sehingga dirumuskan bahwa M sama dengan N per V gitu ya, N per V. Nah, mol sendiri itu kalau diketahui massa kan massa per mR gitu ya, massa per mR. Sehingga kalau kita terjemahkan nanti bisa juga menjadi begini, bahwa M itu sama dengan massa per mR kali per V, per liter gitu ya. Kemudian kalau misalkan dalam bentuk mili, maka mili kan jadi dengan liter, maka dibagi 1000. Seper dari V mili per 1000 kan samanya kita balik ke atas sini. Sehingga bisa juga nanti M dapat dicari dari massa per mR kali 1000 per volume dalam mili. Ini ya, volume dalam mili. Sambilkan contoh di sini ya. Ini kita misalkan nanti beberapa rumus gitu kan. Hitung konsentrasi molaritas ya dari 0,2 mol NaCl yang dilarutkan dalam air ya. Ini dalam air hingga 3 liter. Ya, kalau pertanyaannya konsentrasi ya, konsentrasi biasanya ya molaritas gitu ya. Nah, kita lihat sini diketahui apa ini? Mol ya, N-nya, kemudian V-nya 3 liter, sehingga langsung menggunakan rumus ini bahwa M-nya sama dengan N per V, sehingga ini ketemunya adalah 0,2 dibagi 3, atau ketemunya jadi 0,01
molar. Kok 15? 0,067 ya, ini 0,067 molar. Ini untuk konsentrasinya. Kemudian saya ambilkan contoh yang lain. Ini sebanyak 6 gram urea. Rumusnya adalah CONH2 dua kali. Ini sambil menghafal untuk rumus-rumus ya. Kenapa ini saya munculkan terus? Karena supaya nanti Anda paham sekaligus. Ini dilarutkan dalam air hingga 2 liter. Sini ada gram, ada massa ya. Kemudian di sini nyari mR-nya ini ya. Hingga 2 liter. Tentukan konsentrasi urea yang terbentuk. Diketahui ARC 12, O16, H1, N-nya 14, sehingga M-nya sama dengan N per V, bahwa N itu bisa dicari dari massa per mR kali 1 per V. Nah, karena di sini menggunakan liter, maka kita menggunakan, sehingga ini massanya ada berapa? 6 gitu ya. 6, ini jelas ya. Ini 6, terus mR dari urea ini mR-nya 60 ya. Ini dari 12 tambah 16 tambah 28 tambah 4, ini 60 kali 1 per volumenya sama dengan 2 liter, sehingga ketemunya berapa ini? Ini kan bisa dicoret gitu ya, jadi 6 per 20 ya, 1 per 20 sama aja 0,05 ya, 1 per 20 ini berapa ya? 1 per 20 setengah gitu ya, 0,05 ya, 0,05 molar. Nih. Ya, nah kita lihat untuk contoh yang lain. Baik, kita lihat untuk contoh berikutnya ya. Ini ada sebanyak 5,85 gram NaCl. Diketahui AR dari Na sama dengan 23, Cl 35,5, dilarutkan dalam air hingga 500 ml. Jadi NaCl-nya itu kita larutkan dalam air, kita tambahkan air hingga volumenya 500 ml. Itu konsentrasi larutan NaCl. Ini konsentrasi biasanya, kemudian kalau kita bicara konsentrasi berarti dia adalah molaritas gitu ya. Nih, walaupun nanti juga ada molaritas, tapi secara umum nanti konsentrasi ya molaritas gitu. Sehingga itu konsentrasi dari NaCl yang terbentuk. Kita masih menggunakan ini. Jadi prinsipnya masih menggunakan rumus bahwa M itu sama dengan N per V. Ya, N per V-nya ini kita terjemahkan bahwa N itu adalah massa per mR, kemudian dalam volume ini kan ada mili. Milinya volumenya, kita kalau mau mengubah ke liter boleh aja langsung ke volumenya. Jadi sini 500 mili namanya 0,5, sehingga molnya kita cari, kemudian ini, atau menggunakan ini langsung juga boleh. Sehingga ini massanya sama dengan berapa? 5,85 dibagi mR, NaCl berarti Na tambah Cl. NaCl 23 tambah 35,5 berarti 58,5 gitu ya, kali volumenya. Ini Anda bagi 0,5 juga boleh, atau menggunakan ini, sehingga ini 1000 per 500, sehingga ini lebih mudah ya hitungannya ya. Ini dicoret gitu ya, dengan yang bawah ketemunya jadi berapa ini? 500 bagi 1000 bagi 500 2 ya, 2. Ini bagi ini kan 0,1, sehingga 0,2 molar gitu ya. Nih, ada yang kurang paham? Oke, prinsipnya di sini ya tadi. Ya, kemudian Anda bisa menggunakan rumus ini. Ini adalah rumus pengembangan dari M sama dengan N per V. Nah, kemudian kita lihat soal yang berikutnya, kita variasikan ya. Untuk membuat 250 ml larutan gula, ya kita ingin membuat gula itu 250, kita 1 gelas ya itu ya. Ini rumus gula adalah C6H12O11, ini sukrosa ya. Diketahui RC-nya sama 12, O16, H sama dengan 1 dengan konsentrasi 0,2 M. Hingga konsentrasi yang akan kita buat itu adalah 0,2 M. Kita ingin manisnya, ya larutan gula adalah 0,2 M. Berapa massa gula yang diperlukan? Nah, kita tetap menggunakan rumus ini bahwa M sama dengan N per V. Nah, ini bila kita terjemahkan ke dalam bentuk semacam ini boleh gitu ya. Sehingga kita menggunakan rumus ini, kita masukkan aja M sama dengan massa per mR gula ya,
kali 1000 per volume. Sehingga M-nya kita masukkan. M-nya berapa tadi yang dibuat? Oh, 0,2. Sama dengan masanya yang kita cari. Jadi masanya gula per ml gula. Ml-nya berarti ini ya 12 kali 12 144 ya, tambah 22 kali 1 ya 22, tambah 11 kali 16. 11 kali 16 itu 176, tambah 144 tambah 22, ketemunya 342 ya. 342 kali 1000 dibagi, jadi volumenya berapa? 250. Sehingga ini bisa Anda coret ya, bisa Anda coret ini. Nah, ketemunya berapa ini? 4 ya. 4 gitu. Anda ini dicoret dengan ini juga boleh sebetulnya ya, atau ini dihilangkan dengan ini juga boleh. Kalau dicoret dengan ini berapa ini? 8 masih 22. Atau Anda gini aja, ini saya pakai ini. Jadi masanya gitu ya, saya pakai ini. Masanya berarti ini ya 0,2 kali, ini kan pindah ke sana ya, 342 dibagi 4 gitu. Sehingga ini bisa dicoret sebetulnya. Kalau Anda coret kan ini masih ketemunya 2 ini ya. Ini ketemunya 0,1, yang ini kita bagi 2 kan, 2. Terus ini bisa dicoret dengan ini. Nah, ini dicoret itu, sehingga ketemunya ini adalah berapa? 34 bagi 2 17, 1171 kali 0,1, sehingga ketemunya 17,1 gram. Nih ya, sehingga berapa gula yang dilarutkan itu besarnya 17,1 gram. Oke ya, semoga ini paham ya tentang konsep molaritas. Kita lanjutkan untuk yang berikutnya adalah molalitas. Jadi kita lanjut yang molalitas gitu ya. Kalau tadi molaritas M-nya besar, kalau ini molalitas M-nya kecil, atau yang disebut dengan kemolalan ya. Jadi molalitas itu banyaknya mol zat ya, suatu zat yang dilarutkan dalam 1000 gram pelarut ya. Jadi gram pelarutnya adalah 1000. Kalau massa jenis air itu 1, artinya itu 1 liter. Sana 1 liter itu sama dengan 1000 gram gitu ya. Sehingga cuma kalau di sana itu liter, di sini adalah menggunakan massanya. Jadi menggunakan massanya. Bedanya gitu. Kalau di sana V, maka di sini adalah M massa gitu ya. Sehingga M kecil sama dengan mol zat yang pelarut per massa pelarut gitu ya. Massa pelarut. Kita terjemahkan bahwa mol itu kan massa per ml. Kemudian masanya kita menggunakan per massa, cuma ini dalam kilo ya, massa pelarut ini dalam kilo. Nah, kalau dalam gram seperti apa? Ya sama seperti tadi yang molaritas. M sama dengan massanya per ml kali 1000 per, di sini adalah menggunakan massa pelarut. Kalau tadi untuk molaritas itu menggunakan volume ya, cuma mili. Kalau ini nanti gram ya, massa dalam gram. Kita ambil contoh di sini. Itu kemolalan dari aluminium sulfat. Ini tawas ya, aluminium sulfat. Ini diketahui ArAl sama dengan 27, S-nya 32, O sama dengan 16. Ini sebanyak berapa? Ini 171 gram yang dilarutkan dalam 500 gram air. Artinya apa? Bedanya dengan molalitas itu gimana toh? Gitu kan? Sebelum saya jawab ini ya. Jadi molaritas itu begini. Ini kita masukkan ya, kemudian kita tambahkan air ini hingga 1 liter. Itu molaritas. Kalau ini gimana bedanya? Molalitas itu kita masukkan ini gramnya ya, kemudian kita masukkan lagi airnya. Ini adalah 1000 gram atau 1 kilo. Ya, soal nanti berudak atau tidak itu bukan urusannya di sini, tapi kalau ini sudah maksimal. Jadi bedanya gitu. Ini ditambahkan hingga. Jadi kita tambahkan air hingga penuh gitu kan. Kalau ini ya sudah dikasih aja gitu ya. Ini bedanya antara molalitas dengan molaritas. Baik, kita lanjutkan untuk yang sini ya. Jadi untuk yang molaritasnya, coba kita lihat sini. Jadi M-nya sama dengan massa. Massanya tadi berapa? 171 per mR-nya.
Kalau kita hitung ya AL-nya kan 27 kali 2 berarti 54. Kemudian S-nya ini O-nya berapa? 12 kali 6. Kemudian S-nya 32 kali 3. Ini kalau kita ini jumlah totalnya adalah 342. Ya, 342. Ini MR dari siapa? MR dari AL2 SO4 3 kali. Ini kali 1000 per ini gramnya ini sama dengan 500. Kalau kita coret ini 2 ya. 2 kali 171 kan 342. 342 bagi 342 oh 1. Sehingga 1 molal gitu ya. Ini hampir sama dengan tadi loh gitu kan. Kita ingin membuat larutan dengan konsentrasi sekian, hitung masanya kayak tadi yang molaritas. Prinsipnya hampir sama, cuma nanti di sini bedanya adalah menggunakan gram pelarut atau massa pelarut. Kalau tadi di situ ada volume larutan, itu bedanya dengan molaritas. Baik, kita lanjut untuk yang berikutnya adalah fraksi mol. Baik, kita lihat untuk yang fraksi mol. Jadi fraksi mol zat, nanti di sini ada zat terlarut dan ada pelarut ya. XT itu terlarut, kalau XP itu pelarut. Pada fraksi mol yang terlarut adalah banyaknya mol zat yang terlarut dibagi dengan jumlah total mol larutan. Jadi larutan itu kan ada pelarut dan terlarut. Jadi totalnya itu ya. Sehingga XT sama dengan NT, jadi mol zat terlarut per dibagi NT plus NP. Jadi terlarut dan pelarut. Begitu pula untuk mencari mol pelarut, fraksi mol pelarut itu sama dengan mol pelarut dibagi mol totalnya, itu terlarut dan pelarut. Jumlah total dari XT dan XP itu sama dengan 1. Gitu ya. Kita lihat sini. Hitung fraksi mol masing-masing jika 6 gram urea CuNH2 2 kali mR-nya 60 dilarutkan dalam 90 gram air, mR-nya 18. Ini sudah saya kasih mR-nya ya. Saya akan dengan sebelumnya Anda nanti akan hafal dengan sendirinya itu. Kita sini N urea. Jadi N urea, mol urea sama dengan massa urea dibagi mR. 6 dibagi mR-nya jadi 60, 0,1 mol ya, 0,1 mol. Kemudian N air sama dengan 90 dibagi 18 sama dengan 5 ya, 5 mol. Nah, untuk mencari berapa fraksi mol urea, yaitu mol urea dibagi mol urea plus mol air. Mol airnya tadi 0,1 dibagi 0,1 tambah 5. Atau 0,1 dibagi 5,1 sehingga ketemunya di sini ada 0,0196 sebetulnya di sana. Kemudian kita bulatkan di sini ya 3 angka 0,019. Kemudian yang ini X air berarti adalah mol air dibagi mol urea plus di sini mol air ya, N dari air ini 5 per 0,1 plus 5 atau 5 dibagi 5,1 ketemunya 0,080 berapa, kemudian kita bulatkan di sini di 0,0981. Kalau kita total jumlahnya ini adalah 1 gitu ya untuk fraksi mol gitu ya. Oke, kita lanjut untuk yang ppc atau bagian per miliar atau bagian per juta. Baik, untuk yang terakhir ini ppc atau bagian per juta atau ppm per miliar. Ini sama dengan kadar dari 10 pangkat 6 gitu ya. Hitung berapa kadar CO2 ppm ini yang di udara yang mengandung gitu ya. Di udara yang mengandung CO2 0,02%. Maka kita menggunakan ini ya ppm sama dengan kadar dari 10 pangkat 6 gitu ya. Ini sehingga 0,02 per ya 100 ini persen ya kali 10 pangkat 6. Sehingga ini saya terbulatkan jadi 10 pangkat min 4 kali 10 pangkat 6 tinggal 2 ya, sehingga sama dengan 200 ppm atau ppg gitu ya. Ini baik teman-teman semuanya, selanjutnya akan kita buat latihan gitu ya melalui Gaskul. Semoga ini dapat membantu Anda dalam memahami kimia, terutama dalam hubungannya dengan kadar dari suatu ya. Terima kasih, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.